pavilion sebelah, Ma. Gilang. Gilang, Gilang kamu kenapa? Cepat ambil sorban sama obat merah. Ini yang mama khawatirkan, nah ini yang mama khawatirkan. Kalau di rumah saja bisa terjadi hal seperti ini, apalagi di luar rumah. Pasti kemungkinannya jauh lebih buruk. Makanya, sejak dia kecil, mama selalu khawatir kalau dia keluar rumah. Mama selalu berdoa, mudah-mudahan kamu selamat. Kakak membutuhkan seorang pendamping yang harus selalu setia berada di sisinya. Mama selalu berdoa, nak, untuk kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan jodoh yang seperti itu. Ada yang saya ingin bicarakan. Tentang apa, Pak? Tentang arogansi. Seringkali orang mengaku bahwa arogansi adalah pembawaan. Arogansi adalah style. Tapi sebetulnya arogansi adalah topeng untuk menutupi kelemahan atau kekurangan seseorang yang sangat dia sadari. Tapi dia khawatir kalau sampai orang lain tahu. Apalagi arogansi itu ditimbulkan oleh suatu kedudukan yang kadangkala diperoleh karena kemampuan mencilat. Itu salah besar. Arogansi itu selalu menyakiti perasaan orang lain. Kalau orang itu juga tidak menyadarinya, Tuhan akan memberikan hukuman berat. Tahu siapa yang saya maksud dengan pembicaraan ini? Ya, Pak. Saya akan merubah sikap saya dan saya akan meminta maaf pada saudara Galang dan Gilang. Saudari Tina, minta maaf saja tidak cukup. Karena ada satu hal penting lainnya, yaitu merubah sikap. Saya tidak bermaksud memberi Anda ceramah. Saya hanya ingin menjaga hubungan kita tetap baik. Karena kita saling membutuhkan. Terima kasih atas koreksi Bapak terhadap saya. Terima kasih kembali, Saudari Tina. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Ini Nyonya. Oh, bukan. Ini Nadia, calon model. Nadia, ini Ibu Tina. Tina. Nadia. Saya baru saja berbicara dengan Mas Gilang tentang proyek kita yang akan datang. Pembuatan film iklan. Saya akan segera menyiapkan kontrak kerjanya. Tampaknya Anda kaget? Jangan kaget. Yang pasti kita harus menyelesaikan proyek ini dalam waktu singkat. Karena sebelum launching produk, film iklan ini harus selesai. Bagaimana? Oke? Baiklah. Saya akan segera melakukan persiapan. Anda punya kandidat untuk menjadi sutradara. Sutradara, belum. Bagaimana kalau saya usulkan seorang sutradara muda yang sangat berbakat? Boleh juga. Asal dia tidak berbakat dalam mematok harga yang tinggi. No, she's not like that. Saya kenal baik kok dengan dia. Oke, gotta go. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bye. Bye. Take care. Nadia, kamu dengar? Kita akan mendapat proyek yang baru. Dan kamu akan segera menjadi model iklan, Nadia. Selamat ya. Iya. Kak Gilang, kita berhasil, Kak. Kita berhasil. Mimpi kita sudah terwujud. Mulai sekarang, perusahaan kita akan berkembang menjadi production house, Kak. Yes! Saya senang sekali, Kak. Kak, sekarang kakak tinggal tunjuk cewek mana yang kakak taksir. Nanti biar Galang yang lamarin buat kakak ya. Ya. Nah, setelah kakak ngedapetin cewek itu, maka lengkap sudah sukses kita. Dan mama pasti bahagia banget, Kak. Mama pasti bahagia banget, Kak, ngeliat kita sukses, Kak. Mama pasti bahagia.
telepon mama yuk. Telepon mama. Wah. Iya. Oh iya, mama lagi pengajian. Iya. Woi, kita berhasil. Kita berhasil, perusahaan kita sukses. Ki, kita berhasil, Ki. Kita berhasil. Saya barusan juga denger, Mas. Terima kasih ya, Ki, atas bantuan kamu dari awal kamu bergabung di sini. Wo, kita berhasil, Wo. Pesta, Bos. Lu pesta mulu. Beb, kita berhasil, Beb. Kita berhasil, Bos. Kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil, Kak. Kita berhasil. Kita harus ngadain pesta untuk merayakan perubahan status perusahaan kita menjadi production house. Oke, Bos. Tenang lu, kalau pesta cepet banget emang. Iya dong, Bos. Ki, kamu siapkan semua data relasi dan saingan yang harus kita undang. Oke, Mas. Udah kan? Semua lengkap? Woi, waduh, gua kagak diundang-undang. Ajak gua dong. Lu berhasil kan gara-gara gua rakyat kecil. Undang, berhasil apaan sih gua kagak tahu nih. Lu main undang-undang aja, tahu nggak ada apa yang berhasil? Gua kagak tahu bagaimana urusannya. Selamat dulu sama Kak Gilang. Selamat. Selamat. Hah? Nyengir doang kayak kuda Nil lu. Ya, lu jangan kasar sama gua tuh. Gua kata kuda Nil doang. Selamat nih. Selamat ya sayang. Cewek apa lagi? Mau kita makan kaki mau. Pesta. Makan kaki lu sendiri mau. Iya. Iya, tunggu sebentar. Apaan sih siang-siang bolong berisik banget? Kira-kira dong kalau buka pintu. Sorry. Ada Venus nggak? Ya ampun, ributin. Hi, girl. Aduh, apa kabar lu makin mirip Faza sih? Thank you. Rancis, ngapain sih lo? Cincin gua. Udah ntar aja nyarinya. Udah sini. Yuk masuk. Rancis! Lu apa kabar? Ben, kesini ada apa? Sorry. What a mess. Yeah, you know me. Here, sit. Ada apa nih tumben? Lo apa kabar sih? Baik. Pacar gimana pacar? Ngasih stok lama. Lo? Gue, ya nggak pernah ada stok lah. Gimana, ada apaan? You know what? I wanna offer you a job, you know? Really? Yep. Pantes. Belakangan ini tangan gua digatel-gatel nih. Nyatuk aja. So, gimana? Lo ada waktu nggak? Ya gue sebenarnya Tin harus ngerjain 2 company profile. Udah sign kontrak belum? Ya belum sih, tapi gue udah ngomong-ngomong gitu. Gimana dong? If I were you, gue akan lebih milih tawaran ini. Kenapa? Untuk orang-orang kayak lo, kayak gini nih lebih challenging. Dan benefitnya gak usah ditanya. Mana ya? Udahlah, Fen. Memikirin apa lagi sih? Embat aja. Nyeletuk aja. Gimana? Tertarik gak? Gue liat-liat dulu deh, Tin. Udah gitu PH-nya amatiran nggak? Kalau amatiran gue nggak mau kerja sama PH amatiran. Basi. To tell you the truth, mereka emang baru. But you mark my word, mereka profesional banget loh. Bosnya, genius abis. PH apa sih? GNG Design. GNG Design. Yang di seberang sini? Yep, bener. Oh, oke. Cis, gimana? Sikrap, bleh. Tuh. Selamat siang, Mbak. Ada bisa dibantu? Iya, Mbak. Saya temennya Bu Tina dari Bella Vista Agency. Saya pengen ketemu Pak Galang sama Pak Gilang. Nih kartu nama saya. Nama saya Venus, sutradara. Bisa nggak? Sebentar ya, Mbak. Silakan menunggu. Oh, ya.
itu sutradara yang dijanjikan oleh Ibu Tina. Gila, saya nggak nyangka loh kalau sutradara yang dimaksudkan adalah cewek cakep. Kayaknya Tina tahu nih selera saya. Terus terang saja, baru sedikit saya melihat dia, saya sudah jatuh cinta. Pokoknya, saya harus bisa ngedapetin dia ya. Saya kesana dulu ya. Kakak tunggu sini. Sebentar. Selamat siang. Siang. Venus, Iya? sutradara. Iya. Saya Galang. Halo. Venus. Nice to meet you. Nice to meet you too. Benar-benar saya tidak menyangka kalau Bella Vista menepati janjinya untuk mengirimkan sutradara ke sini. Barusan Tina keluar dari ruangan ini dan menjanjikan sutradara yang hebat. Tapi ternyata yang datang bukan cuma hebat, melainkan cantik dan menarik sekali seperti Anda. Well, thanks for the compliment, though. Sepertinya Tina habis dari sini langsung ke rumah saya, dan kebetulan saya tinggal di seberang sini, jadi nggak jauh. Oh, dekat sini. Mari ke ruangan kakak saya, Kak Gilang. Dia big boss di sini. Oke. Silakan. Silakan. Kalau lagi datang, suruh tunggu. Saya ada meeting. Ya. Silakan masuk. Kak, Venus, sutradara. Kakak saya, Halo. Gilang. Venus. Silakan duduk. Oke, tadi Anda bilang kalau Anda biasa mengerjakan film dokumenter dan company profile. Apa benar? Iya, dan beberapa kali saya juga sudah menyutradarai film iklan. Bagus. Kak, gimana? Apa kakak setuju dengan Venus yang disarankan Ibu Tina? Maaf ya. Anda yang waktu itu nabrak saya di depan lalu saya marah-marah. Oh, jadi kamu sudah pernah ketemu dengan kakak saya? Saya minta maaf sekali atas kejadian waktu itu ya. Tina bilang sama saya akan menghadapi kesulitan untuk berkomunikasi dengan Anda. Karena selain jenius tapi sangat disayangkan Anda tunarungu wicara. Ternyata dia salah besar. Anda sangat hebat dalam berkomunikasi. Gila ya, Tuhan Maha Adil. Selain Anda diberi kekurangan, tapi Anda juga diberi... Cukup! Venus, Anda kesini untuk bekerja, bukan untuk berbicara tentang kekurangan kakak saya. Nggak perlu pakai basa-basi deh. Dan tanpa basa-basi juga, saya putuskan kalau Anda batal menjadi sutradara iklan kami. Maaf, tapi saya nggak maksud untuk... Cukup! Saya bilang cukup. Saya nggak perlu dengar lagi basa-basi kamu. Dan pembicaraan kita cuma sampai di sini saja. Dan saya akan mencari sutradara lain yang tidak berbicara tentang kekurangan kakak saya. Venus! Heh, dengar ya. Saya sangat kecewa sama Anda. Saya kecewa bukan karena saya batal menyutradarai iklan Anda. Saya masih banyak pekerjaan lain. Saya kesini hanya untuk memenuhi permintaan teman baik saya, Tina. Saya kecewa dengan sikap kasar Anda. Anda salah mengartikan ucapan saya, ngerti? Jangan nunjuk-nunjuk. Oke. Tapi dengar ya. Gue bilang jangan nunjuk-nunjuk. Tapi saya tidak suka kekurangan kakak saya jadikan topik pembicaraan oleh orang lain. Termasuk oleh Anda. Jujur saja, saya sangat suka sekali dengan Anda. Dan tadinya saya pikir Anda bisa menjadi sutradara dalam film iklan perdana kami. Tapi ingat Venus, saya sangat sayang sekali dengan kakak saya. Dan saya tidak mau ada satu orang pun yang mencela dia, yang mencemooh dia karena dia bisu dan tuli. Karena saya tahu, dia sangat peka dan saya tidak mau dia terluka. Ingat itu. Heh, boleh saya terus terang? Silakan. Saya sangat mengagumi kakak Anda. Tapi saya sangat menyayangkan sikap Anda yang overprotective terhadap dia. Sikap Anda itu membuat dia menjadi rapuh dan juga manipulasi pikiran Anda sehingga menyesatkan arti dari ucapan saya. Sama siap.
Venus, kita belum selesai bicara. Dan satu lagi ya, jangan mentang-mentang lo produser lo bisa berbuat seenak lo. Gue bakar kantor lo. Mas Gilang, aduh sorry maaf saya terlambat. Maafin saya ya, jangan marah dong ya, sorry ya, maaf ya. Gini Nadia, justru saya minta maaf. Maaf sekali, saya nggak bisa membicarakan tentang proses pembuatan iklan itu sekarang. Karena saya lagi nggak konsen. Saya nggak bisa bicara sekarang. Mungkin kita bicara lain kali aja ya. Loh, Permisi. Mas Galang. Mas Galang. Ternyata saya baru percaya sekarang sama mama saya. Orang periklanan dan orang perfilman semuanya sama saja. Janjinya nggak bisa dipegang. Wah. Mbak. Mas Galang kalau lagi bingung emang suka gitu. Sabar ya, ntar juga berubah lagi. Mana ada sih produser yang nolak sutradara cantik dan berbakat? Ya nggak? Iya. Ngarang. Justru gagal total. Masa sih? Lo tahu dong produsernya itu Bisu sama Tuli. Terus Tina bilang kan dia hebat banget. Terus kenapa bisa gagal? Ya gue tuh cuma terus terang sama dia, gue bilang meskipun dia Bisu sama Tuli tapi dia hebat. Adanya malah tersinggung. Semuanya jadi berantakan. Ya, nggak jadi dong. Gue baru lihat lo ada adek fanatik gitu ngelindungin kakaknya. Gila. Ya, gagal deh. Terus gimana dong kita? Udah deh, jangan pada kecewa. Kalau emang belum rezeki ya udahlah. Tapi kalau rezeki kita juga ntar dapet. Ada telepon buat gue nggak? Telepon ditanyain gue, kayak ditanyain sekali-sekali. Jangan nanyain lo, bosen. Semoga kerjasama kita dapat berjalan dengan sukses. Ya, saya harap juga demikian. Ini down payment kalian. Bisa tolong dilihat? By the way, bagaimana? Venus sudah menghubungi kalian? Sudah. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk mencari sutradara yang lain. Maaf, bagaimana maksud Anda? Karena menurut saya dia sangat potensial. Iya, tapi di sini kami membutuhkan tenaga kerja profesional yang bisa mengerjakan apa yang perlu untuk dikerjakan. Bukan orang yang bisanya hanya mencela dan mencemooh kekurangan kakak saya. Tapi Anda nggak usah khawatir, karena saya akan segera mencari sutradara yang lain. Siapapun sutradara yang akan kalian kontrak nanti, yang pasti dia harus profesional, efisien, dan yang paling utama, dia bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Dan ingat, ini adalah proyek perdana kalian. So this is a crucial moment for you guys. Oke? Baik, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Oke, I better be going. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang. Sebentar kan. Mama. Buat Mama.
dong. Kasih tahu gue dong, Fen. Gue mau ngasih tahu lo, tapi gue pengen ngeredam marah gue dulu. Sebel Sebel masuk gue. minat sama proyek ini, gue bisa ngusahain sama si Gilang untuk nge-clearin masalah ini. Karena tuh dia juga decision maker di perusahaan itu. Bukannya si Gilang yang emosional dan overprotective. Alah udah deh, nggak ada yang perlu dilurusin. Keputusan ada di mereka kan, bukan di gue. Sebel tau gak gue. Fen, gue pernah ngalamin yang jauh lebih berat sama mereka. Dan tuh akhirnya semuanya beres-beres aja. Udah, sikrat aja, Bo. Susah banget sih. Sikrat. Gigi lo tuh sikrat. Kalau lo emang minat banget, lo aja ngambil gue ogah. By the way, Tin, gue nggak mau ngerepotin lo dan gue nggak mau kerja sama orang kayak gitu. Gue masih banyak order lain kok. Gue tahu, tapi gue juga nggak ngerasa direpotin. Kepentingan gue juga besar lah di sini. Karena gue pengen film iklan gue perfect banget dalam waktu yang relatif singkat. Dan buat gue, hanya lo yang bisa kayak gitu. Lo capable banget kok buatnya. Makasih banget deh buat kepercayaan lo, Tin. Sumpah gue makasih banget. Tapi untuk kerja sama orang yang emosional kayak gitu, nggak bakalan. Pengen gue gampar mulutnya. Ih, rasanya pengen gue gampar tuh orang mulutnya. Kalau udah punya pikiran kayak gitu, gue mau bilang apa lagi? Pedus mah mau payah. Bilang sekali lagi payah, gue lempar lo pakai keripik. Goblok lo. Gitu aja lo nggak bisa. Iya, gue tahu. Mas? Loh, bukannya kata Mas Galang Venus nggak jadi dikontrak? Ketik sekarang. Baik, Mas. Iya, baik. Sebentar, berisik banget sih. Siapa sih? Ya. Hai. Silakan masuk, Pak. Lanjut, BH gue mana? Kenapa sini? Kenalkan ini. Kenalkan, ini asisten-asisten saya. Loh, Gitu dulu. Lulu. Gantengan. Prancis. Ini Pak Gilang dari JNJ Design. Silakan duduk, Pak. Silakan, Pak. Pak. Silakan duduk. Lucu ya, Bo? Nek. Ganteng juga ini. Iya, tapi nggak cocok buat lu, Kayak kasihan. cocok deh, Nek. Sama gue, gila. Yang Pak. Siang. Beb, lagi sibuk? Iya, Pak. Terusin aja ya. Iya, Pak. Kak Gilang ada? Mas Gilang lagi pergi, Mas. Pergi? Iya, Pergi ke mana dia? ke rumah sutradara yang Mas tolak tadi. Ke rumah Venus. Iya. Mas, kata Mas Gilang, Mas menunggu di ruangannya aja. Maaf, Pak. Saya nggak sanggup bekerja sama dengan orang yang susah mengerti dengan maksud saya. Seperti sikap Pak Galang. Jadi sebaiknya Bapak cari orang lain. Tidak, Pak. Terima kasih. Saya nggak sanggup. Saya tidak bisa
Salah banget ya orang yang melecehkan kemampuan Pak Gilang untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Udah ambil aja. Oke. Jadi, Pak Gilang sudah menandatangani ini duluan? Baik, kalau Bapak sudah begitu yakin, saya akan menandatangani ini. Dalam diam, Bapak menyimpan negotiating power dan negotiating ability yang jauh lebih hebat daripada manajer yang kebanyakan saya tahu banyak bullshitnya, Pak. Terima kasih, Pak Gilang. Mulai besok, saya dan asisten saya akan bermarkas di kantor Anda. Prancis. Sebuah karya seni yang sangat mengagumkan. Saya kelihatan begitu cantik kan? Tapi saya tidak tahu siapa pelukisnya. Dan sayangnya lagi, separuh lagi sobek. Tapi kalau saya bertemu dengan dia nanti, saya akan cium dan peluk dia dan minta dia untuk melukis saya lagi. Kak, saya tahu kalau kakak tuh sayang sekali sama saya. Tapi saya nggak pernah membayangkan kalau kakak itu sampai nekat ke rumah Venus hanya untuk minta tanda tangan kontrak ini. Itu demi saya kan, Kak? Demi saya kan? Kak, saya memang gampang sekali dekat dengan cewek. Tapi kali ini dengan Venus, saya benar-benar jatuh cinta, Kak, dengan dia. Kak, saya jatuh cinta, Kak, dengan Venus. Kakak kenapa? Kok kelihatannya kakak nggak happy mendengarnya?
Oh, saya tahu. Saya tahu. Pasti karena kaki kakak yang sakit. Ya kan? Sebentar. Kakak sih dibilangin suruh istirahat di kantor. Nekat jalan kaki ke rumah Venus. Udah tau lagi sakit. Nggak cepat sembuh loh. Ya, masuk. Mas, ada model mau ketemu. Suruh tunggu sebentar ya. Baik, Mas. Kakak istirahat di sini. Saya mau ketemu model dulu sebentar. Oke? Waalaikumsalam. Ma, selamat ya atas sukses kalian ya. Mama senang sekali. Mama senang sekali sayang. Selamat ya atas sukses kalian. Akhirnya usaha keras kalian membuahkan hasil. Mama senang sekali. Mama punya niatan mau menyantuni anak yatim piatu kalau kalian sudah mulai syuting film iklan perdana kalian. Bagus tuh, Mah. Mama senang sekali. Selamat ya sayangnya. Selamat ya. Kamu mau sholat? Kak, kamu kenapa? Kelihatannya kok dia nggak gembira dengan sukses ini. Harusnya kakakmu lebih mensyukuri langkah besar yang selama ini kalian impikan. Masalahnya bukan itu, Ma. Kak Gilang merasa dilecehkan oleh Venus. Cewek yang kami kontrak untuk menjadi sutradara. Jadi kontraknya dibatalkan? Saya sih maunya gitu. Tapi Kak Gilang nggak mau. Dan Kak Gilang ingin tetap mempertahankan cewek itu. Jangan-jangan kakak kamu jatuh cinta pada gadis itu? Enggak, Ma. Kak Gilang mempertahankan cewek itu demi saya. Cewek itu cantik banget, Ma. Ya, mudah-mudahan aja dia juga suka sama saya. Sejak kapan lo mulai ngelamun? Gue tahu lo pasti lagi nggak mikirin kerjaan deh. Soalnya kalau lo lagi mikirin kerjaan, lo tuh pasti bawa pulpen sama bawa kertas. Gue lagi mikirin kerjaan kok. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba inget si Gilang-Gilang itu aja, Nih ya, lo bayangin. Gue abis ribut sama adiknya. Tiba-tiba dia datang sini nyodorin gue kontrak. Gue rasa dia begitu karena bersikap profesional. Dan orang yang profesional tidak akan melibatkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Dan lo juga mesti kayak gitu dong. Ya Allah, terima kasih atas berkah-Mu telah mewujudkan impian hamba, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan agar dapat mengatasi segala kelemahan hamba, ya Allah. Terangi hati mereka yang memandang rendah orang-orang yang kekurangan seperti hamba. Amin.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.